Sebenarnya Indonesia tidak miskin menurut hasil penelitian saya, Pak. Tetapi yang namanya bisa dikatakan boros. Hati naluri yang Bapak hubungkan saya kata dengar tadi, berarti kemana? Nalar dan nurani. Apakah hanya munggah insting? Kalau kita hubungkan ke binatang, seekor anjing dan babi meminta makanan, semua makanan yang disediakan tuannya habis. Sedangkan kita manusia tersisa, Bapak, dan terbuang banyak. Nah, jadi pertanyaannya, Pak, bagaimana kita cara? Nggak usah dulu jauh-jauh kita negara asing, negara itu kita bahas pada negara kita. Diri kita sendiri internal masalah pangan mengakibatkan dan saudara kita banyak mati karena kelaparan. Bagaimana tanggapan dari Bapak? Terima kasih, mohon arahan. Naluri adalah sifat bawaan kita semua. Naluri adalah sifat yang ingin selalu hawa nafsu, menyalurkan hawa nafsu. Jadi naluri yang kita miliki sebetulnya sama dengan yang ada pada hewan. Jadi kalau kita hanya memiliki naluri saja, berarti kita sama dengan hewan. Itu saya sepakat. Cuman Pak Prof, kalau kita lihat dengan judul bela negara, semua rakyat Indonesia siap membela negara. Tidak ada satu pun rakyat yang tidak mau membela negara. Kami Pak Prof, angkat senjata, wajib militer, kami siap untuk membela negara. Sekarang pertanyaannya, apa negara kita ini sudah berbuat apa kepada rakyat? Negara kita ini sudah berbuat apa kepada rakyat? Yang rakyat sekarang tertindas. Humanis semalam Pak Prof, ada rakyat dibacok oleh preman yang dibayar oleh konglomerat. Jadi Pak Prof, memang bukan Pak Prof yang jawab. Yang jawab sebenarnya ini gubernur, ya Kapolda, Pangdam atau presiden. Sudah diberikan apa negara kepada rakyat? Kalau kami siap bela rakyat, perang siap, angkat senjata siap untuk membela rakyat. Pak Prof, sekali lagi, tidak ada anggota dewan yang miskin. Tidak ada pemimpin kita ini yang miskin. Tapi kalau rakyat banyak yang miskin. Terima kasih Pak Prof. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemakanan benar apa salah? Benar. Karena dengan itu saya akan dapat uang banyak-banyak. Tapi baik apa buruk? Buruk. Makanya jangan hanya sekedar pakai akal yang sekedar berpikir benar dan salah. Ketika saya jumpa dengan orang yang mau menikam saya, apa yang saya lakukan? Kalau saya nikam dia, benar apa salah? Benar. Tapi baik apa buruk? Buruk. Itu juga tadi, orang yang boros, orang yang menipu, orang yang segala macam, kelakuan-kelakuan yang gak beres itu perbuatan buruk. Tapi perbuatan benar kadang-kadang. Itu dia, jadi bedakan antara baik buruk, benar salah. Satu lagi estetika, indah, jelek. Akan gitu kan? Ketika saya berkritik penampilan saya ini bagaimana? Indah mungkin. Atau jelek. Tapi kadang-kadang baik. Kenapa baik? Karena harganya mahal. Harganya murah. Saya suka yang murah. Karena warnanya dan segala macam. Itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yang Bapak katakan tadi, saya tidak punya komentar untuk menjawabnya. Tapi yang jelas mestinya polisinya adalah polisi yang bernurani. Presidennya presiden bernurani, tentaranya tentara bernurani, kepala dinasnya kepala dinas bernurani, dosennya dosen nurani, perawatnya perawat bernurani. Itu dia. Jadi semua kita hidupkan hati nurani supaya kita tidak sama dengan tadi nuranilah yang membedakan kita orang baik atau orang buruk. Tapi lebih parah lagi kalau kita tidak punya akal. Nah, kalau kita tidak punya akal berarti kita sama dengan binatang. Jadi kita ini syukurnya, jadi kalau kita tidak punya akal, yang ada sekarang itu Kementerian Pelestarian Manusia. Karena manusia punah. Cuman karena kita syukur dikasih Tuhan kita akal, sehingga yang ada pelestarian binatang. Dan hewan atau tumbuhan. Itu yang menjadi tidak lestari, karena kita punya akal. Tapi kalau kita punya nurani, tak perlu ada itu, karena semua kita jaga, kita rawat. Itu dia kuncinya. Jadi saya hanya mengatakan tadi filosofisnya bahwa kita
Gabungkanlah ketika itu. Cara menghidupkannya, tingkatkan nilai-nilai kerohaniawan kita, religiusitas kita supaya hidup itu. Tapi jangan hanya sekedar nurani. Nurani saja tanpa akal, salah juga. Gak ada ahli komputer, gak ada ahli kesehatan, gak ada ahli ekonomi. Nah, pertanyaan tadi dari siapa? Teresia. Teresia tadi, bagaimana peranan naluri untuk kesehatan? Naluri itu kan tadi kan insting. Saya menaluri, ya kalau misalnya ketemu dengan sesuatu, bagaimana saya buat ya? Saya kepingin begini, saya mau ini, kan itu aja. Jadi bukan naluri sebetulnya yang lebih berperan. Udah otomatis itu. Nurani yang paling penting. Ya, dengan adanya orang kesehatan yang menggunakan nurani, otomatis dia menjadi perawat yang humanis. Bagaimana dengan adanya dokter yang pakai nurani, dia akan menjadi dokter yang humanis. Makanya saya katakan kalau tiga-tiganya hidup, humanis yang digaung-gaung oleh Prof. John Peter itu akan hidup. Jadi itu akan hidup dengan hidupnya nurani. Nurani itu tadi kolbu. Apa yang ada di dalam hati kita. Itu yang ingin saya katakan tadi. Saya pikir itu cukup ya. Ada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Karena ini sesuai dengan pertanyaan kepada Ibu Sarah yang mau saya bahas. Kata memaksa dan rasa kepedulian. Jujur, saya tadi mengamati semua yang hadir di dalam ruangan ini tidak fokus kepada narasumber. Bagaimana kita sebagai yang diutus dari instansi atau yayasan manapun yang hadir di pada hari ini, yang salah satu seharusnya yang ikut pada saat ini mengikuti seminar bela negara, seharusnya kita kan membawa bekal apa yang harus kita implementasikan. Tetapi yang saya amati dari tadi, semua sibuk dengan handphone. Ini adalah salah satu. Seharusnya dari panitia ada kata memaksa. Maaf, selagi narasumber berbicara dilarang play phone supaya fokus, supaya dapat soft skill atau ilmu yang didapat oleh para profesor narasumber yang sudah begitu luar biasa mereka menyiapkan. Tapi kita sebagai kandidat atau peserta sama sekali 0 dikurang 0 sama dengan B besar 0. Itu yang saya perhatikan. Mohon maaf Ibu, saya terlalu lancang. Apa yang harus kita implementasikan sebagai utusan kepada bela negara? Sedangkan kita tidak ada mendapatkan ilmu, hanya numpang hadir di absen dapat sertifikat. Beginikah cara? Inikah harus yang kita kembangkan sebagai salah satu wujud warga negara sebagai bela negara? Karena apa? Yang Bapak Ibu Sarah tadi, Ibu Profesor, mohon izin saya sangat tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan walaupun tidak pakai slide. Rasa peduli kita di mana? Where our the care to our country, kan begitu ya? Di mana rasa peduli kita? Hal yang sangat krusial ketika kita tidak diperbolehkan untuk mengakses berbagai hal yang ada di negeri ini. Karena yang harus kita amini bahwasanya seorang warga negara itu, seorang konstituen itu adalah orang yang derajatnya paling tinggi di suatu negara. Karena apapun itu, sistem penerapan berjalannya sebuah negara, anggarannya itu dari rakyat, dari pajak rakyat, dari pajak orang miskin yang ada di tengah-tengah kota, bahkan ada di pinggiran kota. Baru yang saya mau singgung juga sedikit tentang Pancasila. Tadi udah banyak yang menyampaikan tentang Pancasila. Bahkan Bung Karno sendiri pun menyatakan, saya tidak menciptakan Pancasila, saya menggali lebih dalam, maka lahirlah 5 bulir-bulir mutiara yang disebut dengan Pancasila. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana roh Pancasila yang ada di Indonesia hari ini? Bagaimana roh Pancasila yang ada di relung hati para masyarakat Indonesia hari ini? Apakah masih pantas kita mengucapkan hukum yang ada di Indonesia adalah hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah? Kan itu sebagai hal yang mungkin bisa kita diskusikan bersama di sini. Karena kami juga beberapa kali, kami seorang mahasiswa yang pendidikan kami belum terlalu tinggi dan memang belum tinggi juga. Kami beberapa kali mendapatkan kasus bahwasanya hukum itu memang tumpul ke atas tapi runcing ke bawah. Buktinya kasus agraria itu paling banyak yang ada di Sumatera Utara. Banyak perebutan tanah adat. Itu kan termasuk
penerapan hukum. Di mana prinsip bela negaranya kita? Bahwasanya negara harus membatasi siapapun yang mencoba untuk menginjak-injak harga diri sebuah bangsa, harga diri seorang rakyat. Karena tanah adat itu adalah sebuah identitas bangsa. Karena bangsa ini mengamini bahwasanya kita tetap hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Maka dari itu yang ingin saya perjelas lagi, bagaimana tanggapan para narasumber terhadap perebutan tanah adat yang ada di wilayah Sumatera Utara. Yang harus kita amini dan kita ketahui bersama, pelanggaran ataupun konflik agraria adalah salah satu kasus yang terbanyak di Sumatera Utara. Terima kasih, merdeka. Kita semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ikhwanuddin Hasibuan. Saya dari mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Yang terhormat, para narasumber yang sudah berhadir di depan dan sudah memberikan wejangan keilmuan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh para prof yang ada di depan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan diberikan kesehatan dan panjang umur kepada prof semuanya. Baik, di sini saya tidak banyak bertanya, saya hanya ingin memberikan masukan. Karena kalau bertanya mungkin sudah banyak, tapi kalau yang memberikan masukan mungkin belum ada. Di sini yang pertama tadi yang saya tanggap yaitu penyampaian dari Profesor Dr. Yasmi Ramanda Saragi SHMH, yang dimana penguatan sosial dan budaya. Saya sangat tertarik tadi, ada bahasa Prof itu kita sedang terpisah-pisah. Itu memang betul, secara tidak langsung kita sudah terpisah-pisah. Artinya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang tadi yang bertanya, yang warna hijau, mohon maaf Pak, yang bertanya tadi bahwasanya kita tidak, rasa peduli itu sudah kurang dalam diri kita. Artinya budaya-budaya yang dulu-dulu itu sudah sampai sekarang tidak ada nampak lagi, sudah berkurang dia. Artinya Prof mohon izin, bagaimana istilahnya agar kami ini lebih kuat terhadap budaya yang dulu-dulu, bagaimana triknya agar kami bisa mengaplikasikan budaya tersebut. Karena kita sekarang Indonesia ini dijajah tidak berperang lagi, tapi yang dijajah itu adalah pola pikir. Pola pikirnya yang dijajah, bukan secara fisik lagi. Mungkin ini nantinya acara ini tidak hanya sampai di sini saja, seperti yang dibilang Bapak tadi, pengaplikasiannya itu di mana? Kalau hanya sampai sini saja kan cuman buang-buang duit, cuman buang-buang dana. Tapi kemana pengaplikasiannya? Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendapatkan 3 penanya. Sehingga menurut pandangan Bapak ini salah satu contoh yang tidak baik ya. Apalagi kita saat ini sedang membahas mengenai bela negara gitu ya. Nah, jadi ada terkelompok Bapak Ibu tidak menyadari mungkin bahwa itu sudah terjadi dan sudah kita alami. Dan contoh kecil dari cara pemilihan tempat duduk Bapak Ibu. Ayo kita lihat sama-sama. Jadi yang pakaiannya biru, izin Pak, duduknya biru semua. Ya, merah, merah semua. Gitu. Gimana kalau berbaur? Kalau kita menjadi banyak teman. Ya, yang penari sesama penari semua, tidak mau membuka diri, tidak mau bergaul. Nah, itu membatasi sebenarnya Bapak Ibu. Secara tidak langsung tanpa kita sadari kita sudah membatasi diri kita sendiri dengan lingkungan luar, ya. Nah, itu hati-hati. Ini yang paling bahaya adalah ketika identitas atau sara ya. Suku, agama, ras dan adat itu paling bahaya. Itu paling gampang membuat panas Bapak Ibu. Membuat konflik. Yang ianya nggak jadi bela negara, rusak semua gara-gara pemberitaan terkait agama ini, agama itu, pemboman di sini, pemboman di situ, pelakunya ini, pelakunya itu kan belum tentu Bapak Ibu. Bisa jadi ada oknum tertentu yang membuat resah, ya. Jadi caranya adalah ada sebenarnya di slide saya, mungkin saya belum tahu apakah dibagikan atau tidak. Tapi kalau dibagikan
sebenarnya ada di sana. Yang pertama pengendalian sosial persuasif, yaitu dengan upaya menasihati. Ketika ada terjadi seperti itu, dinasihati. Jangan seperti itu lagi, ayo kita berbaur gitu. Atau kalau misalnya selalu mengedepankan golongannya atau kelompoknya, ada mengingatkan jangan seperti itu gitu. Ya, jadi tetap persuasif, menasihati. Kemudian yang kedua, Izin Prof. Yasmirah mungkin dipersingkat. ya, yang kedua ada yang lebih ekstrim lagi. Apa itu? Nah, sama tadi Pak, ada yang dengan cara paksaan, ya, ataupun kekerasan. Kadang dengan lembut tidak bisa, perlu dengan keras. Ya, saya setuju dengan itu karena saya mungkin orang hukum, jadi saya ya terbiasa dengan kekerasan, gitu Pak. Apalagi memaksa gitu ya. Izin itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Yasmirah. Kita Mengadopsi dari hukum dari Belanda. Hukum adat itu berasal dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Berasal dari jiwa. Dan dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan masyarakat. Dan beberapa peraturan sebenarnya kita sudah mencoba untuk menggali kembali hukum adat itu. Seperti berlakunya hukum adat, hukum tentang desa ya. Adalah salah satu pasal dalam undang-undang desa itu mengatakan bahwa peradilan adat itu perlu dimunculkan kembali. Masalahnya nanti berkaitan dengan sistem peradilan di Indonesia. Jadi satu undang-undang itu sebenarnya tidak boleh hanya itu diperhatikan karena itu merupakan satu sistem ya. Saling berkaitan satu sama lain. Itu yang membuat makanya kadang-kadang kita perbaiki ini. Barangkali kita gagal untuk memberikan mimpi yang besar pada generasi kita. Bahwa ada apa di sana yang selalu oleh rekan-rekan FKBN ini, sana ada harapan. Ini harus dimaknai lebih luas lagi. Kita harus dipahamkan dengan situasi geopolitik negeri ini. Negara yang di Katulistiwa, ya, yang di dalam planet bumi ini hanya 13 negara dan Indonesia salah satunya yang terbaik yang Tuhan ciptakan untuk manusia Indonesia ini. Kemudian kita terpasung, generasi kita terpasung. Hanya dia memetakan persoalan-persoalan kecil. Kemudian dia hanya berharap kecil juga. Sebagaimana kucing, masalah dia hanya lapar. Dia memetakan persoalan soalnya hanya lapar. Dan keinginan dia juga hanya makan. Kucing itu berpikir saya lapar, keinginannya apa? Makan. Sedemikian kecil soalan yang dia petakan dan harapan yang dia inginkan. Kalau kita pahami dengan geopolitik negeri ini yang Tuhan berikan secara khusus bagi umat manusia Indonesia. Sungguh luar biasa. Orang mengatakan ada di belahan timur bumi ini banyak gas, ada belahan barat banyak minyak bumi. Kemudian di lainnya, di benua yang lain ada emas dan sebagainya. Di negeri kita ini seluruh yang kita sebutkan tadi ada. Tapi di sisi lain generasi muda kita tidak kita persiapkan untuk mengoperate kekayaan alam kita ini. Dan inilah menurut saya kesalahan atau dosa paling besar generasi kita terhadap generasi muda kita. Oleh karena itu, dikala awal-awal saya ketemu dengan Prof. Sinaga dan berbicara tentang ini, dan negara humanis ini, sangat tertarik hati saya, pikiran saya pun mulailah mengembang kembali dan ada harapan kembali. Hari ini kita laksanakan satu kegiatan yang pada gilirannya bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia itu tetap berdiri. Jadi saya sangat
dukung apa yang digagas oleh Pak Profesor Sidaga ini. Kita telah memulai acaranya pada hari ini. Berbicara mengenai konsepsi bela negara, ini tidaklah sebatas pada bidang pertahanan. Cakupannya luas. Bela negara ini bisa ditinjau dari berbagai perspektif. Perspektif kesehatan, perspektif aturan, hukum, perspektif politik, itu banyak sekali. Yang tujuannya adalah bagaimana tumbuhnya rasa cinta tanah air. Ini sebagai modal untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tumbuhnya rasa cinta tanah air. Nah, rasa cinta tanah air ini adalah bagian dari upaya bela negara itu. Zaman sekarang ini, wujud dari bela negara adalah bagaimana kita semua warga negara Indonesia, baik itu perorangan maupun kelompok, bisa melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing untuk mengisi kemerdekaan ini. Ada yang di pemerintahan, ada yang di legislatif, ada yang di swasta, ada negeri, ada pelajar, mahasiswa, dan semuanya. Ini bagaimana bisa melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing isi pembangunan ini. Ke masa depan, upaya-upaya yang semakin membangkitkan bela negara yang dapat kita tingkatkan. Hormat undang, saya pikir sudahlah harus dilaksanakan satu kurikulum wajib tentang etika dan moral, mulai tingkat SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Karena tanpa itu maka kita sungguh-sungguh sangat khawatir untuk masa depan bangsa dan negara kita akan terombang-ambing, dan pada akhirnya harapan kita, bangsa kita, negara kita yang memiliki sungguh-sungguh kekayaan alam yang sangat besar, seperti yang disampaikan oleh Pak Toto tadi dan Pak Kolonel Kombes Muslim tadi, akan ada manfaatnya buat bangsa dan negara. Di atas dasar itulah saya kembali menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya buat Profesor John Peter Sinaga yang menggagas acara ini. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan bahwa teman-teman yang hadir di sini, baik itu mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan, seolah-olah ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, karena dia intangible, tidak berbentuk, seolah-olah nggak ada gunanya. Yang mahal itu adalah jalan tol, jembatan, pelabuhan. Padahal sebetulnya ideologi NKRI, Bhinneka Tunggal Ika yang sangat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak John Peter yang menggagas bela negara. Bela negara itu adalah sikap dan sukarela. Ada sikap untuk mencintai negara dan juga sukarela. Dua-dua digabung. Kalau sikap saja tidak bisa, tapi ada sifat sukarelanya. Mudah-mudahan diskusi hari ini dengan bedah buku kita di dimensi bela negara berbasis humanis ini dapat kan gagasan kepada kita, khususnya teman-teman dari perguruan dan juga angkatan yang ada di Provinsi Sumatera Utara dapat mengembangkan lagi lebih banyak lagi modul-modul kan yang bisa kita bagikan kepada generasi. Satu hal yang harus kita potret bahwa anak-anak muda kita harus kita kuatkan karakter. Kita sudah bisa melihat di lihat
anak-anak Indonesia yang rasanya bukan Indonesia. Anak-anak yang sudah kehilangan nilai ke Indonesia. Rasa itu menjadi problem bagi kita. Kalau kemudian kita nanti bersaing dengan negara lain, kancah persaingan, kali ini kita akan berapa besar kita bisa lihat karakter Amerika yang seperti apa, karakter China yang seperti apa, karakter Jepang yang seperti apa. Karena kita bisa lihat karakter-karakter unggulnya dari bangsa-bangsa itu. Dan bagaimana kita hari-hari menyaksikan karakter-karakter lemahnya kita. Yang kita kemudian seakan-akan kehilangan arah untuk bagaimana kita karakter kita. Saya pikir kita sudah berikan, pemerintah negara sudah memberikan satu roadmap yang baik untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, satu abad kemerdekaan Indonesia. Benarkah kita akan mencapai Indonesia Emas itu di tahun 2045? Dari roadmap yang dibangun pemerintah, rasanya itu sudah menjadi harapan. Kita punya harapan besar dengan. Tapi kita juga bisa lihat bahwa dan semua itu harus kita lihat, fokuskan, objektifkan pada hal-hal yang memang apa yang harus kita garap. Bukan sekedar bahasan-bahasan, narasi-narasi, tapi objektifnya apa yang harus kita lakukan dalam pembangunan karakter ini. Kita melihat bahwa pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, kita harus memanfaatkan apa sih? Bonus utama. Di negara-negara Eropa, negara Jepang sudah masuk ke bonus demografi kedua. Yang mereka bisa rasakan bahwa bonus-bonus negara-negara yang sukses menikmati bonus demografinya, sekarang kita bisa lihat orang-orang tua yang keliling dunia, berwisata, dan membangun bisnis tempat-tempat yang lain di luar negaranya. Itu adalah indikator-indikator bahwa bonus demografi yang mereka garap, mereka kerjakan di negaranya itu. Kita akan punya bonus demografi di tahun 2020 sampai 2020. Tinggal 1 tahun ke depan. Setelah itu kita akan menyusut, orang tua akan lebih banyak daripada. Pertanyaannya adalah, benarkah orang muda sekarang sudah punya bekal untuk menjadi tua? Pertama pasti bekal karakternya, karena karakter itu yang buat dia bisa dijual. Begitu juga, apakah kemudian dalam bonus demografi itu orang-orang muda kita siap dengan saving yang memadai, yang cukup dari tuanya dia mengurus. Dalam melakukan penguatan nilai-nilai bela negara dalam pembentukan karakter manis yang di dalamnya adalah satu, promosi nilai-nilai luhur bangsa, yang kedua, penghormatan hukum dan norma-norma sosial. Humanis itu taat ajas. Yang ketiga, pengendalian sosial budaya adalah mengupayakan bagaimana bangsa yang multi etnis, multikultural, dan multi status sosial lainnya hidup berdampingan untuk saling bergotong royong. Yang keempat adalah pemulihan ekonomi kerakyatan.